Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, para masyarakat Kabupaten Bangkalan, di sini saya akan menyampaikan renungan dari sebuah hadis untuk para pemimpin, baik pemimpin formal sebagai pemerintahan maupun pemimpin non formal atau informal, yaitu para imam-imam agama yang ucapan atau janjinya, terutama janji kampanye, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rasulullah Muhammad SAW telah menyampaikan sebuah hadis yang sangat mengerikan, gambaran baginda Rasul ketika para orang-orang yang mengingkari janji. Baginda Rasul bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, fayulqa finnari, kemudian dia dilemparkan ke neraka, fatandaliku aktabuhu finnari, lalu terbuai, terurai isi perutnya di dalam neraka. Fayaduru kama yadurul himaru biroha, orang itu berputar-putar bagaikan keledai yang berputar di gilingan. Wayajtami'u ahlun nar alaihi, kemudian penduduk neraka itu berkumpul semua karena mengenal siapa dia. Fayaquluna, mereka ahli neraka menanyakan, ai fulan ma sya'nuka, wahai si fulan, apa gerangan yang menimpa dirimu? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah engkau yang dulu pernah memerintahkan kepada kami kebaikan dan mencegah dari kami tentang kemungkaran? Qala, orang tadi yang terbirit-birit berputar-putar di neraka mengatakan, kuntu amurkum bil ma'ruf wa atihi wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Memang benar, saya dulu memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian, saya dulu melarang kalian dari kemungkaran, tetapi saya sendiri melakukan kemungkaran itu. Yang tadi pagi saya sampaikan tentang ayatul munafik salasa. Baginda Rasul di hadis yang lain juga mengatakan, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzab, ketika dia bercerita selalu berbohong. Wa idza wa'ada akhlafah, ketika dia berjanji maka mengingkari janjinya itu. Wa idza tumina khana, ketika diserai amanat, kepercayaan dari masyarakat, dari umat, dia justru mengkhianati amanah itu. Maka orang munafik ini sesungguhnya disejajarkan oleh Allah dengan orang-orang kafir. Dia Muslim, Islam hanya di atas dunia, tapi di akhirat dia kafir, karena banyak merugikan orang dan membuat keonaran di masyarakat karena perkataannya yang pelin-pelan. Sebagaimana di Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ancaman, Innallah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Allah Ta'ala akan mengumpulkan
orang munafikin dengan orang-orang kafir di neraka jahanam jami'an, semuanya akan dikumpulkan kelak. Oleh karena itu janji Allah itu pasti, sebagaimana ditegaskan oleh Allah, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala tawurrannakumul hayatud dunya wa la yurannakum billahil warur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu pasti, maka jangan kalian tertipu dengan keadaan dunia yang seolah-olah Allah membiarkan dan memperlakukan sama antara orang yang taat dengan yang tidak taat, bahkan orang kafir dengan orang muslim pun seolah-olah nampak dalam kehidupan diperlakukan sama oleh Allah, sebab ini masih dalam ruang kelas, sebagaimana para pengawas ujian di dalam kelas akan memperlakukan semua peserta ujian dengan sama, baik yang bisa menjawab maupun yang tidak. Tapi di luar kelas jelas berbeda. Para pemirsa yang berbahagia, ke depan ini adalah pilkada, pilihan kepala daerah. Mari kita berpolitik secara dewasa, artinya jangan memainkan isu SARA karena sangat sensitif dan sangat kuat untuk memanas-manasi kondisi yang telah kita nikmati damai aman di Kabupaten Bangkalan. Kalau agama dimain-mainkan, maka yang rugi adalah umat Islam, dan ini akan berulang setiap 5 tahun sekali. Sebab amanah undang-undang sudah sangat jelas bahwa eksekutif atau abdi negara harus membersihkan, tugasnya hanya membersihkan lingkungan birokrasinya dari KKN. Jadi bukan agama, bukan pemilihan imam masjid atau khotib Jumat atau MUI, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan, tidak. Jadi tidak mungkin kalau atau juru dakwah, bukan. Itu tugas juru dakwah dalam agama. Tugas eksekutif atau bupati adalah menutup rapat-rapat kebocoran anggaran belanja yang sering di-markup lewat kolusi atau korupsi ketika pengadaan barang dan jasa. Itu saja. Jadi pembangunan daerah yang tugas utamanya atau sebagai pelaksana dari undang-undang yang dibuat oleh DPR. Jadi sangat sayang kalau masalah agama kita mainkan dalam setiap kampanye. Para pemirsa, ada dua perpecahan di masyarakat. Yang memicu perpecahan umat atau masyarakat ada dua macam. Satu, berpecah belah sebab isu agama. Ini yang sangat sensitif, yang seringkali muncul ketika masa kampanye. Yang kedua, ada pecah belah sebab tabligh dan dakwah. Perpecahan yang kedua inilah yang merupakan sunnatullah, seperti Rasulullah menyampaikan dakwah di Mekah, itu pasti pecah. Namun perpecahan karena dakwah atau karena tabligh dan dakwah sangat jelas. Bisa kita menilai kelompok yang mana yang dalam kebenaran dan kelompok mana yang tidak di dalam kebenaran. Karena dalam tabligh dan dakwah adalah menyampaikan dalil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam dua ayat berikut, kanan nasu ummatan wahidah fa ba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Manusia asalnya satu, di Madura pun asalnya satu
baik satu dalam pengertian yang positif maupun negatif, sama-sama melakukan STB, kesyirikan, tahayul dan bid'ah, sama-sama mereka seperti dulu di zaman jahiliyah. Baginda Rasul menghadapi mereka di Mekah itu justru asalnya satu, kemudian setelah dakwah disampaikan mereka pecah berkelompok-kelompok, tapi jelas ketahuan siapa yang memihak dalil berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh mundirin, mubasyirin wa mundirin. Kemudian Allah menyampaikan juga para nabi, mengutus para nabi yang tugas utamanya mubasyirin wa mundirin, menyampaikan berita gembira akan janji dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memberi peringatan akan ancaman dari Allah. Mereka disertai juga dengan kitab suci. Jadi untuk mengajak, sebenarnya tugas para nabi, para rasul mengajak untuk kembali ke jalur yang benar yang pernah dibawa oleh pendahulunya. Coba ini perhatikan kalimatnya, wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka tidak berselisih kecuali setelah ilmu disampaikan kepada mereka. Justru dengan ilmu disampaikan mereka pecah. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Baghyan bainahum. Karena mereka ada sentimen keagamaan. Ada iri hati kadang-kadang. Baghyan bainahum. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidni. Kemudian Allah menunjukkan sebagian kelompok, yaitu kepada apa yang mereka perselisihkan. Dia memihak kebenaran yang memang datang dari Allah berdasarkan dalil. Wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Surat Al-Baqarah 213. Kemudian di surat Ali Imran berikutnya, inna dina indallahil Islam. Sungguh agama ini dari Allah hanya Islam. Islam dari dulu hanya Islam. Tidak ada embel-embel yang lain. Sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, huwa sammakumul muslimin min qablu fi hadza liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai muslimin, orang-orang beragama Islam atau orang-orang yang tunduk, min qablu, sebelum Al-Qur'an diturunkan, dan juga di dalam Al-Qur'an, agar Rasul menjadi saksi untuk kalian dan kalian menjadi saksi untuk manusia yang lain. Di sini juga wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sama kata-katanya. Orang-orang tidak berselisih yang telah dituruni Alkitab kecuali setelah ilmu datang kepada mereka. Kenapa baghyan bainahum? Karena mereka punya sentimen keagamaan. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sarun hisab. Jadi perpecahan yang disebabkan oleh muballigh dan dai, tabligh dan dakwah, perpecahan yang sangat jelas, bisa kita nilai mana kelompok yang memihak kebenaran dan mana yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, sekarang kita hidup sudah di era globalisasi, maka harus hati-hati, jaga lisan dan jaga tulisan ketika menggunakan media internet. Seperti biasanya, media internet yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, seperti YouTube, Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan Twitter, serta lain-lain. Hati-hati, karena sekarang ini kalau manusia semakin canggih, maka setan pun semakin canggih untuk menjerumuskan manusia agar dia tidak terselamatkan kerugian di akhirat. Kita sudah hidup
di era internet global, bisa global mencari pahala global, dan bisa kita menuai dosa-dosa global. Kapan kita bisa bertobat kepada dosa kepada sesama manusia yang Allah telah menyatakan tidak akan mengampuni dosa hakul adami, dosa HAM, yaitu dosa kepada sesama manusia sebelum yang bersangkutan minta maaf kepada yang pernah didolimi. Misalnya dosa memfitnah, padahal belum tahu yang sebenarnya, sudah dikata-katain dari jauh. Bisa dosa ghibah, yaitu ngerasani, bergunjing, menghina, menghujat di medsos, di media sosial internet ini. Kemudian ada yang mengedit foto diedit foto orang lain untuk tujuan macam-macam. Tapi intinya adalah kedoliman kepada orang lain. Pelanggaran HAM atau hakul adami jelas tidak akan dibiarkan oleh Allah, akan diadili seadil-adilnya kelak di mahsyar. Wal iyadu billah. Oleh karena itu baginda Rasul telah menyampaikan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqa laha balan yarfa'ullahu biha darajatin. Arti bebasnya, kadang-kadang orang berbicara hanya sepatah kata, dia meremehkan apa yang disampaikan, artinya ringan-ringan saja apa yang disampaikan, tapi sudah masuk dalam kategori yang diridhai oleh Allah, maka Allah akan mengangkat setinggi-tingginya derajat orang tersebut. Sebaliknya, ada sebagian yang berbicara, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yulqa laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Ini hadis Bukhari 6478. Ada orang bicara ringan-ringan saja, dia tidak bermaksud apa-apa menyampaikan kalimat itu. Padahal kalimat itu dapat dikategorikan sebagai yang dimurkai oleh Allah. Maka dengan satu kalimat itu saja telah Allah lemparkan dia ke neraka. Maka berhati-hatilah menggunakan internet ini. Suatu saat, hadis ini panjang, Rasulullah pernah menyampaikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal. Kemudian yang terakhir kata-kata itu, awas Mu'ad, jaga lesanmu. Rasulullah sampai memegang lidahnya. Lalu Mu'ad terheran-heran, ya Nabi Allah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kami akan disiksa hanya karena perkataan kami? Masa karena perkataan yang seringan ini bisa kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Bukankah dalam ayat disampaikan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap sepatah kata yang terucap, tidak ada sepatah kata yang terucap melainkan selalu dicatat oleh malaikat kedua belah kanan kiri ini, selalu siap mencatat. Maka pertanyaan Mu'ad bin Jabal oleh baginda Rasul dijawab dengan heran juga. Qala, Rasulullah bersabda, sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Bagaimana kamu ini ya Mu'ad? Kalau di bahasa Indonesia, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia dijerumuskan ke dalam neraka, diseret mukanya ke neraka, kecuali sebab buah dari perkataannya, buah lidahnya. Ini hadis Tirmidzi 2616, Ahmad 22032. Ma'asyiral muslimin, pemirsa rakyat khususnya di Kabupaten Bangkalan,
Mari kita perhatikan nih. Jadi setiap dosa terhadap sesama, jangankan kepada manusia, kepada makhluk lain pun akan diminta tanggung jawab. Rasulullah telah menyampaikan dengan sumpahnya, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan dituntut, akan diminta tanggung jawab hak-hak kepada pemiliknya, hatta yuktas soblisatil jamma minasyatil korna. Kelak Allah akan meminta balasan, akan mengkisos domba yang tidak bertanduk dari domba yang bertanduk, karena dulu pernah bertengkar. Yang menanduk domba lain yang tidak mempunyai tanduk, ini akan dikisos kelak. Coba, maka segeralah bertobat orang-orang yang pernah mendolimi hewan sekalipun, seperti kuda, sapi yang kadang-kadang dijemur tanpa peduli panas tidaknya, dia ditinggalkan jauh. Sapi, ayam yang diadu, bagaimana sakitnya. Kelinci juga kadang-kadang disiksa. Saya pernah mengatakan bahwa kerapan itu insya Allah tidak begitu berdosa, andaikan terutama tidak pakai taruhan, tidak pakai judi, dan tidak disiksa. Hewan yang bersangkutan tidak disiksa hanya karena pacuan. Karena di masa Rasulullah ada itu pacuan kuda, pacuan unta ada, tapi tidak disiksa. Kalau di Indonesia sudah lumrah itu. Adanya pacuan itu, binatangnya disiksa, dikasih macam-macam untuk dipanas-panasi. Jika dolim terhadap sesama lewat internet, bagaimana? Kalau kita dolim terhadap binatang, maka tobatnya langsung kepada Allah. Dan insya Allah sebelum kita meninggal dunia, insya Allah diampuni. Tapi dosa terhadap sesama manusia, Allah telah menyatakan tidak akan mengampuni, kecuali yang dolim itu minta ampun dulu, minta maaf dulu kepada yang pernah didolimi. Kalau tidak, dia akan terancam bangkrut kelak amalnya di mahsyar. Ini di sebuah hadis digambarkan. Qala, baginda Rasul menanyakan kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang dikatakan muflis, orang yang bangkrut? Serempak para sahabat itu menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak punya uang, dagangan pun ludes. Faqala, lalu baginda Rasul menjawab, menimpali jawaban dari para sahabat bahwa orang bangkrut adalah orang yang kehabisan uang, juga dagangannya ludes. Apa kata Rasulullah tentang orang yang bangkrut yang sesungguhnya? Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Justru orang yang bangkrut seperti kehilangan dagangan dan hartanya itu tidak bangkrut, bisa tidak bangkrut sesungguhnya, karena bisa dikejar lagi dengan, kalau masih dalam hidup di dunia, kalau hanya kekurangan harta. Tetapi bangkrut yang sesungguhnya adalah kelak di hari kiamat, yaitu umat Muhammad yang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, wa yati qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mahada wa sapaka damahada wa daraba hada. Tetapi berbarengan dengan itu, pahala yang dia bawa disertai dengan pernah
menuduh orang lain berzina, pernah mengumpat orang lain, mencaci orang lain, memakan harta orang lain dan menumpahkan darah orang lain, kemudian pernah memukul orang lain. Jadi dia membawa pahala banyak, ibadah ritual, sekaligus dia memikul dosa yang banyak, kesalahan kepada sesama manusia. Bagaimana kelak dalam pengadilan Allah? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian orang yang menagih menuntut keadilan di hadapan Allah akan diberi oleh Allah, karena di akhirat sudah alamnya bukan alam materi lagi, tapi alam nilai, yaitu yang dibawa hanya dua, bisa nilai pahala, bisa nilai dosa. Maka Allah akan memberikan pahala yang dibawa oleh orang bersangkutan yang dolim kepada orang lain tadi, pahala sholat, si A diberi pahala sholat, yang B diberi pahala zakat, yang C diberi pahala puasa, kan ya. Misalnya fa'im faniyat hasanatu qabla yubdama alaihi. Kemudian kalau yang bersangkutan tadi sudah kehabisan pahalanya karena diambil oleh banyak orang, telah habis, sementara orang yang menagih, orang yang menuntut masih ada. Apa tindakan Allah? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka semua orang yang menuntut, dosa dari orang yang menuntut tadi dipikulkan kepada yang bersangkutan, karena pahalanya sudah habis, sementara yang meminta masih banyak, yang menagih hutang. Maka orang yang menagih hutang semuanya dosanya dipikulkan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang seharusnya orang tadi itu masuk surga dibelokkan oleh Allah ke neraka karena kehabisan. Itulah yang disebut dengan bangkrut yang sesungguhnya, yang tidak bisa dikejar lagi. Itu hadis Muslim dan Tirmidzi. Sebagai akhir dari apa yang bisa saya sampaikan adalah ini lagi: penerima dan pemakan harta haram, daging dan darahnya adalah busuk, maka semua ibadah, doanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasulullah juga menggambarkan tentang ini. Hadisnya ini panjang. Doa dan ibadahnya tidak diterima karena darah dagingnya yang busuk. Wal'iyadzubillah. Wallahul musta'an. Mari kita berhati-hati di zaman seperti sekarang ini. Kata Rasulullah, kelak akan sampai kepada suatu masa di mana orang sudah tidak peduli lagi harta itu yang diambil lewat jalan apa, halal maupun haram sama-sama. Karena apa? Sekarang sudah di gerbangnya yang dijanjikan oleh Allah, gerbang kemakmuran dunia sudah mulai dibuka. Begitu gerbang kemakmuran dibuka, maka yang terjadi adalah hidup berbayar. Semua harus dengan uang, semua harus dengan uang, sampai orang berkesimpulan tanpa uang sekarang tidak bisa hidup. Tapi dengan uang segalanya bisa dibeli. Yang seperti ini, kondisi seperti ini yang membuat manusia banyak yang panik. Akhirnya tidak peduli lagi halal haram. Awas, hati-hati. Terutama kepada para alumni, kaum santri. Rasulullah telah menyampaikan hadisnya ini, gambaran. Hadis ini panjang. Kemudian diakhiri dengan hadis, summa dzakara rajulah yutilus safar as'asa aubara yamuddu yadayhi ilas sama. Ada seorang dalam perjalanan jauh yang seharusnya kondisi perjalanan jauh adalah kondisi diterima doanya. Dia telah kondisinya dalam perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, kemudian badannya kotor, berdebu. Saking jauhnya perjalanan, yang seharusnya dia kalau berdoa pasti diterima, karena bagian dari kondisi diterima doa adalah perjalanan jauh.
bidakhiril waib. Dia berdoa menjulurkan tangannya ke atas, ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa wudibil haram. Tetapi makanan dia haram, minuman yang bersangkutan juga haram, pakaiannya juga haram, kemudian diberi konsumsi dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka dari mana bisa diterima? Karena seperti tadi, darah dagingnya sudah busuk menurut Allah. Ini hadis Muslim 1015. Jadi hati-hati. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah suci, tidak akan menerima kecuali yang suci. Jadi suci ada dua macam. Ada suci karena barangnya, ada suci karena keikhlasan imannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suci yang kedua ini, suci tauhid, sampai-sampai setan takluk, tidak bisa menggoda orang yang ikhlas tauhidnya kepada Allah. Maka di riwayat yang lain, hadis Tirmidzi 164, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Tidak menguntungkan daging yang tumbuh dari konsumsi yang haram, maka neraka yang paling layak untuk tempat tinggalnya kelak di akhirat. Yang terakhir sebagai penutup, saya pagi tadi telah menyampaikan hadis Nabi. Sesungguhnya maha murah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku berpeluang untuk masuk surga, sudah ada kaplingnya di sana. Kecuali hanya tidak mau. Lebih mudah masuk surga daripada neraka sepertinya. Kecuali hanya tidak yang tidak mau, yang tidak bisa masuk surga. Lantas para sahabat keheran-herannya, siapa gerangan yang tidak mau ke surga? Semua akan mau masuk ke surga. Maka kata Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ke surga? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa mentaati aku, yakni mengikuti ajaran syariat dari Allah yang diajarkan oleh baginda Rasul, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Bahkan sholat 5 waktu saja, kalau dilaksanakan secara istiqomah dengan benar, sudah digambarkan oleh baginda Rasul bagaikan orang mandi 5 kali sehari semalam. Maka kata Rasulullah, apakah masih ada kotoran orang yang mandinya 5 kali di air yang jernih? Jelas tidak ada. Seperti itu orang sholat. Jadi orang yang memang menjalankan ajaran agama dengan baik, insya Allah pasti masuk surga. Tetapi kata Rasulullah, wa man asoni faqad aba. Siapa tidak taat, durhaka kepada ajaran agama, karena agama sudah sangat jelas, ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman. Orang yang tidak mau mentaati ajaran agama, dia namanya yang disebut dengan tidak mau ke surga. Di sini ada gambaran bahwa surga neraka berbiaya, saudara. Mau ke surga ada biayanya, mau ke neraka ada biayanya. Kalau kita mau ke surga, ya sekarang mumpung masih dunia, kumpulkanlah pahala-pahala dalam ibadah kita kepada Allah, karena pahala sama dengan ridho Allah. Tidak ada ridho Allah, tidak ada pahala kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidak ada ridho Allah kecuali amalan yang berpahala. Tetapi kalau kita mau masuk neraka, dari sekarang perbanyaklah tidak taat, kumpulkanlah dosa. Karena dosa digambarkan seperti arang yang akan menyiksa diri kita sendiri. Jadi jelas ada modal ke surga, modalnya taat,
ke neraka modalnya tidak taat, ke surga modalnya pahala, ke neraka modalnya dosa. Oleh karena itu jangan terlena, jangan kita tertipu dengan suasana gagap gempita dalam pemilu atau pilkada ini. Kita tetap sebagai santri harus menjunjung tinggi etika, harus tidak menyentuh isu sara, suku, jangan nyinggung-nyinggung suku, agama, karena Indonesia bukan negara agama, tetapi menjunjung tinggi agama. Agama pun di sini diberi fasilitasi untuk menjalankan, pemeluknya menjalankan keyakinan dan amalan sesuai dengan agama masing-masing, baik agama Islam, agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya diberikan hak yang sama. Oleh karena itu jangan sekali-kali menyentuh isu sara, suku, agama, ras, dan golongan, antar golongan, karena ini sangat sensitif, bisa memanas-manasi situasi dan kondisi. Ini sangat merugikan umat Islam, apalagi umat Islam sudah dipecah dengan isu-isu tadi, sudah dipecah. Tadi sudah saya sampaikan, kalau pecah karena dakwah, karena tabligh dan dakwah, itu sudah jelas, karena yang disampaikan adalah ilmu yang datang dari Allah. Tetapi pecah sebab sara, ini nggak ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah, dan sangat kuat dalam apa, memanas-manasi. Dan orang kalau sudah menyentuh agama ini, perjuangan lebih-lebih umat Islam pasti menganggap ini perjuangan agama fisabilillah. Kalau dua-dua sesama muslim merasa fisabilillah semua, apa yang terjadi? Seperti itu kira-kira. Oleh karena itu mari kita jaga kondusivitas kenyamanan di kabupaten kita, apalagi slogannya adalah kota dzikir dan selawat. Ini seharusnya memicu rakyat Kabupaten Bangkalan, terutama umat Islam, untuk menyesuaikan diri dengan cap kota dzikir dan selawat. Itu sebenarnya mengandung spirit agar kita tidak seperti khotib Jumat. Setiap Jumat khotib menyampaikan pesan takwa, tapi sepertinya hanya angin lalu, tidak ada implementasinya. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan pendidikan agamanya, syariatnya. Bagaimana orang bisa bertakwa Allah, takut kepada Allah, kalau ilmu yang datang dari Allah tidak disampaikan? Pengajian di kampung-kampung hanya ketawa-ketawa, dongeng-dongeng, khurafat yang disampaikan. Kalau Islam itu sudah jelas, yang disampaikan adalah firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kita robah pendidikan di masyarakat kita, metode, sistem dan pendidikan penyampaian agama, ayo di masjid-masjid kita galakkan kajian rutin ilmu syariat dari Al-Quran maupun hadis. Maka dengan sendirinya insya Allah akan tampak di Bangkalan sebagai kota dzikir dan selawat berjemaah, sholat 5 waktu. Karena gambaran dari orang yang berilmu pasti takut kepada Allah, dan zahirnya adalah gairah, kegairahan dalam sholat berjemaah di masjid-masjid. Sekarang masjidnya sepi dari sholat jemaah. Itu menunjukkan bahwa kering masyarakat dengan ilmu agama, kering masyarakat dengan pendidikan agama. Pendidikan maksudnya pendidikan dari ilmu syariat. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekira ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang memuaskan. Ini keterbatasan. Kalau ada yang benar silakan ambil, anggaplah itu
hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada kata-kata yang terpleset mungkin menyinggung perasaan, anggaplah itu kesalahan dari diri saya sendiri yang banyak kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.